Hello football lovers, berjumpa lagi dan lagi dengan Kakak Spasi. Kali ini Kakak sudah menyiapkan berita-berita terupdate seputar dunia sepak bola untuk kalian semua. Selamat menyaksikan. Indonesia versus Myanmar di SEA Games 2023, Garuda Muda Pesta 5-0. Bertanding di National Olympic Stadium, Indonesia tampil dominan atas Myanmar. Sejak babak pertama, keunggulan 2 gol didapat lewat aksi Marcelino Ferdinand di menit ke-19. Bisa jadi serobot tadi oleh Sananta. Ferdinand shooting! Dan penalti Ramadan Sananta di menit ke-29. Siap Sananta, lakukan sudah dan... Di babak kedua, 3 gol tambahan bisa didapat Indonesia lagi. Ramadan Sananta mencetak brace di menit ke-59. Oh, peluang Ramadan Sananta. Serta 1 gol dari Muhammad Fajar Fatur Rahman di menit ke-74. Fajar Fatur Rahman. Dan Titan Agung di menit ke-87 untuk memastikan kemenangan 5-0. Dan di kotak penalti sendirian Titan Agung. Hasil ini membuat Indonesia memimpin grup A dengan 6 poin, hasil 2 kemenangan. Selanjutnya Indonesia akan melawan Timor Leste pada Minggu 7 Mei. Brighton versus MU, setan merah tumbang akibat penalti di menit akhir. Brighton versus MU tersaji di Amex Stadium pada laga lanjutan Liga Inggris. Jual beli serangan terjadi sepanjang laga. Namun kedua tim sama-sama gagal menuntaskan peluang, jadi gol hingga menit akhir. Saat laga sepertinya bakal berakhir imbang, Brighton mendapat hadiah penalti usai Luke Shaw handball. Alexis McAllister yang maju sebagai eksekutor bisa mengecoh David De Gea untuk bikin gol di menit ke-90 plus 9. McAllister. Skor 1-0 untuk Brighton mengakhiri pertandingan. Kekalahan ini bikin MU tertahan di peringkat keempat dengan 63 poin. Untuk Brighton, mereka naik ke urutan ke-6 dengan 55 angka. MU kalah, Luke Shaw akui bikin kesalahan konyol. Manchester United kalah dari Brighton and Hove Albion gara-gara penalti di menit akhir. Luke Shaw mengakui kesalahannya yang berujung penalti untuk Brighton. Menit terakhir benar-benar aksi terakhir. Saya sedikit didorong, tetapi tentu saja tangannya tidak seharusnya di sana. Saya mengakuinya, menerima dengan legowo. Ini fatal, tapi ini berat, ujar Shaw kepada Sky Sport. Tangan ke atas, kesalahan konyol yang membuat kami kehilangan poin, lanjut Luke Shaw. Olok-olok Liverpool usai penalti kontroversial lawan Fulham. Kemenangan tipis Liverpool terhadap Fulham memunculkan olok-olok Liverpool. Ini berkaitan dengan penalti kontroversial buat Reds. Penalti diberikan wasit Stuart Atwell yang menilai Darwin Núñez jatuh dilanggar Issa Diop di kotak terlarang. Tayangan ulang mengindikasikan Diop tidak mengenai Darwin Núñez, walaupun striker Uruguay itu memang jatuh. Momen itu pun menjadi kontroversi karena VAR tidak menganulir keputusan penalti yang berujung pada lahirnya gol penentu. Usai laga, manajer Fulham Marco Silva tak ayal meradang. Ia mempertanyakan keputusan penalti yang menghukum timnya. Media sosial pun tidak kalah ramai membahas hal tersebut. Apalagi ada petikan wawancara Kapten Fulham, Tom Kearney, yang mengklaim wasit Atwell mengaku sudah bikin keputusan keliru. Bisa pecahkan rekor apalagi di Inggris, Erling Haaland? Haaland sudah mengemas 35 gol di Liga Inggris musim ini dan berhasil memecahkan rekor. Dengan produktivitas gol Haaland itu, ex-penyerang Liverpool, Charlie Adam, tak ragu akan ada banyak rekor yang akan dipecahkan oleh Haaland. Dia juga menyebut-nyebut rekor gol Alan Shearer. Saat ini, Shearer masih menyandang status sebagai pemain paling subur di Liga Inggris dengan catatan 260 gol. Haaland diyakini bisa memecahkan itu kalau bertahan di Manchester City selama 5 musim. Chelsea makin terpuruk, ini pembelaan Todd Boehly.
Chelsea terpuruk di era kepemilikan Todd Boehly, pengusaha Amerika Serikat itu angkat suara menanggapinya dalam sebuah diskusi di Beverly soal kepemimpinannya di Chelsea setahun terakhir ini. Dalam kesempatan itu, ia memberi penjelasan soal situasi The Blues. Para penggemar menuntut, "Anda tahu mereka ingin menang dan kami mengerti kami juga ingin menang. Jadi Anda tahu, saya pikir pandangan kami adalah ini adalah proyek jangka panjang. Anda tahu kami berkomitmen untuk jangka panjang," katanya dilansir Sky Sport. Udinese versus Napoli, Partenope kunci Scudetto. Laga Udinese versus Napoli dalam lanjutan Liga Italia digelar di Dacia Arena. Udinese mengejutkan Napoli dengan keunggulan terlebih dahulu pada menit ke-13 lewat aksi Sandri Lovric. Napoli menyamakan kedudukan pada menit ke-52 lewat aksi Victor Osimhen. Sampai pertandingan usai, tidak ada gol tambahan yang tercipta. Dengan hasil ini, Napoli dipastikan keluar sebagai juara Liga Italia 2022-2023. Napoli mengunci puncak klasemen Liga Italia dengan mengumpulkan 80 poin dari 33 pertandingan. Dengan 5 pertandingan tersisa, Napoli tak terkejar oleh Lazio yang punya 64 poin. Napoli juara Liga Italia 2022-2023. Napoli tandang ke markas Udinese dalam lanjutan Liga Italia. Bermain di Dacia Arena, Napoli mendapatkan hasil seri 1-1. Dengan hasil itu, Napoli memastikan diri tampil sebagai juara Liga Italia 2022-2023. Pasukan Luciano Spalletti itu kini mengumpulkan 80 poin dari 33 pertandingan. Victor Osimhen dan kawan-kawan unggul 16 poin atas Lazio yang ada di urutan kedua. Dengan 5 pertandingan tersisa, secara matematis perolehan angka Napoli sudah tidak terkejar. Ini jadi Scudetto ketiga bagi Napoli. Partenope sebelumnya juara Serie A pada 1986-1987 dan 1989-1990. Real Madrid bidik Xabi Alonso. Carlo Ancelotti tersisa kontraknya sampai musim panas 2024 di Real Madrid. Musim lalu, Don Carlo sukses bawa El Real juara Liga Spanyol dan Liga Champion. Akan tetapi timnas Brazil dikabarkan mau coba merekrutnya. Pun musim ini andai Ancelotti gagal bawa Madrid berjaya di Liga Champion, maka bisa jadi pria asal Italia itu dipecat. Sebab Madrid sudah berat peluangnya di La Liga dan Barca cuma butuh satu kemenangan lagi untuk mengunci gelar. Dilansir dari Marca, Real Madrid bergerak mencari pengganti Carlo Ancelotti. Satu incaran utama adalah Xabi Alonso. Xabi Alonso baru dikontrak oleh Bayer Leverkusen. Dirinya beri sentuhan magis bahwa Leverkusen melangkah ke semifinal Liga Eropa dan dalam trek berjuang ke papan atas klasemen Bundesliga. Napoli juara Liga Italia setelah 33 tahun, sah catat rekor Scudetto tercepat dengan 5 partai sisa. Napoli juara Liga Italia 2022-2023, kini sah masuk buku rekor peraih Scudetto tercepat bersama 4 tim lain dalam sejarah. Mereka menuntaskan penantian Scudetto yang berlangsung 33 tahun. Musim ini Osimhen CS menyegel trofi di pekan ke-33 atau saat kompetisi masih menyisakan 5 pertandingan. Selain Napoli yang melakukan Scudetto tercepat ada Torino di musim 1947-1958, Fiorentina di musim 1955-1956, Inter Milan di musim 2006-2007, dan Juventus di musim 2018-2019. Spalletti catat rekor usai raih Scudetto. Kesuksesan Napoli tidak lepas dari tangan dingin manajer Luciano Spalletti. Baru ditunjuk jadi manajer Napoli pada 2021 lalu, ia dengan cepat mempersembahkan trofi bergengsi. Spalletti berhasil mengantarkan Napoli jadi juara di usianya yang ke-64 tahun 58 hari. Opta mencatat Spalletti jadi manajer tertua yang berhasil mengangkat Scudetto. Bukan Luke Shaw, ini pemicu Erik ten Hag marah saat MU keok dari Brighton. Erik ten Hag mengutarakan komentarnya usai laga melawan Brighton and Hove Albion Jumat 5 Mei. Erik ten Hag marah, tetapi marahnya bukan kepada Luke Shaw yang melakukan handball di menit akhir pertandingan.
Kemarahan saya lebih kepada tendangan bebas sebelum sepak pojok, itu seharusnya tidak pernah terjadi pelanggaran yang mengarah ke tendangan bebas. Ada begitu banyak tackle yang buruk di laga ini, kata Ten Hag kepada Sky Sport. Brighton menang kandang tandang. Kemenangan Brighton melengkapi catatan sempurna mereka saat menghadapi Manchester United di Liga Inggris 2022-2023. Tercatat, Brighton adalah satu-satunya tim yang bisa mengalahkan MU dalam laga kandang tandang musim ini. Bukti bahwa skuad Roberto De Zerbi tidak bisa dianggap remeh. Agustus 2022 lalu, dalam kunjungan ke Old Trafford, Brighton berhasil membawa pulang 3 poin dengan kemenangan 2-1. Penalti lambat McAllister. McAllister mencetak gol penalti di menit ke-90+8 atau tercatat resmi di menit ke-90+9. Menurut catatan Opta, ini adalah salah satu gol penalti paling lambat dalam sejarah Premier League. Gol McAllister tercipta tepat di menit ke-98 lebih 16 detik. Dia mencatatkan gol penalti paling lambat kedua, hanya kalah dari Bruno Fernandes yang mencatatkan di menit ke-99 lebih 45 detik. Menariknya, gol Bruno Fernandes tersebut tercipta dalam laga lawan Brighton September 2020 lalu. Kali ini McAllister menirunya di laga kontra Manchester United. Senada dengan Jurgen Klopp, Kapten Liverpool juga menyerah kejar 4 besar. Kapten Liverpool Jordan Henderson sependapat dengan Jurgen Klopp soal peluang The Reds menembus 4 besar klasemen Liga Inggris. Ia belum yakin timnya bisa finish di posisi 4 besar lantaran melihat performa tim-tim yang berada di atas Liverpool. Saya ragu soal itu. Saya pikir jika Anda melihat siapa yang ada di atas kami, mereka sangat bagus dan cukup bagus di depan, kata Henderson seperti dikutip dari Tribal Football. Saya pikir kami hanya memikirkan tentang diri kami dan level performa kami. Lanjutnya, Haaland bakal bersinar lawan Real Madrid. Legenda Manchester United Gary Neville menilai Erling Haaland bisa unjuk gigi pada duel Manchester City versus Real Madrid di Liga Champions. Semua akan mengingat hal yang bakal dilakukan Haaland dalam 2 pertandingan melawan Real Madrid karena dia didatangkan ke Manchester City untuk membantu memenangkan trofi Liga Champions, ujar Neville dikutip dari Sky Sport. Dapat suntikan dana berlimpah ruah, Arsenal langsung bajak 2 bintang Juventus. Raksasa Liga Inggris Arsenal berencana membajak 2 bintang Juventus Dusan Vlahovic dan Adrien Rabiot pada bursa transfer musim panas 2023 nanti. Dilansir dari Tutto Mercato, disebutkan bahwa Arsenal memiliki dana berlimpah ruah pada bursa transfer musim panas 2023 nanti. Tak tanggung-tanggung, dana yang dimiliki tim berjuluk The Gunners ini adalah 250 juta euro atau sekitar 4,1 triliun rupiah untuk belanja pemain. Ante Rebic berpotensi hengkang, AC Milan siapkan pengganti yang lebih ngeri. AC Milan dilaporkan telah mengantisipasi kepergian Ante Rebic di bursa transfer musim panas dengan mendatangkan penyerang berbahaya RC Lens Lois Openda. Lois Openda dipandang sebagai salah satu pemain yang ideal untuk menggantikan Ante Rebic di AC Milan. Bahkan Openda sukses mencetak 18 gol untuk Lens musim ini, sehingga wajar jika dia berhasil menarik minat dari Rossoneri. Nah itulah tadi guys, kumpulan berita menarik dan terupdate dari Kakak Spasi. Simak terus ya berita-berita terupdate lainnya dari Kakak Spasi yang pastinya akan Kakak update di Spasi Football News. Tapi jangan ditinggalin ya channel Spasinya, karena Kakak akan update juga tentang fakta-fakta menarik seputar sepak bola dunia. Dan jangan lupa untuk terus di like, comment, share, dan juga subscribe ya. See you guys!